Hai semuanya, ketemu lagi dengan Skandal Jepit. Klaus Barbie dikenal sebagai The Butcher of Lyon atau The Gestapo S. Butcher. Adalah seorang perwira SS Jerman yang dikenal karena kekejamannya selama Perang Dunia II dan keterlibatannya dalam penindasan dan penyiksaan di Lyon, Prancis. Barbie lahir pada 25 Oktober 1913 di Godesberg, Jerman. Ia bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1935 dan menjadi anggota Sicherheitsdienst atau SD, sebuah cabang dari SS yang bertanggung jawab atas intelijen dan tindakan represif. Barbie memulai karir militernya sebagai anggota SS dan Gestapo di Jerman, di mana ia terlibat dalam penindasan terhadap orang Yahudi, komunis, dan kelompok-kelompok oposisi lainnya. Pada tahun 1942, ia dikirim ke Lyon, Prancis, yang pada saat itu telah diduduki oleh Jerman. Barbie diangkat sebagai kepala Gestapo di Lyon dan segera memulai kampanye kejamnya di kota tersebut. Sebagai kepala Gestapo di Lyon, Klaus Barbie mengatur kampanye represif yang mengerikan terhadap perlawanan Prancis dan orang-orang Yahudi. Ia dikenal karena penyiksaan yang kejam terhadap tahanan dan penggunaan taktik intimidasi untuk mendapatkan informasi. Barbie juga terlibat dalam penangkapan dan pengiriman ribuan orang Yahudi dan anggota perlawanan kepada Jerman untuk dieksekusi atau ditahan. Salah satu insiden paling terkenal adalah penggerebekan pada April 1944 di desa Izieu di mana Barbie dan bawahannya menangkap 44 anak-anak Yahudi dan 7 dewasa yang bersembunyi di sebuah rumah. Semua anak-anak tersebut kemudian dikirim ke kamp konsentrasi Auschwitz, di mana hanya sejumlah kecil dari mereka yang selamat. Pada pagi hari tanggal 6 April 1944, pasukan Gestapo di bawah pimpinan Klaus Barbie tiba di desa Izieu. Mereka menggerebek rumah perlindungan tersebut dan dengan cepat menangkap 44 anak-anak Yahudi yang berada di sana bersama dengan 7 orang dewasa yang merawat mereka. Anak-anak yang berkisar antara usia 4 hingga 17 tahun ini datang dari berbagai latar belakang dan negara yang dikuasai oleh Nazi. Penggerebekan ini disertai dengan aksi kekerasan dan ketakutan yang mengerikan. Anak-anak yang tidak bersalah dan orang dewasa yang merawat mereka dihadapkan pada ancaman senjata dan perlakuan kasar oleh pasukan Barbie. Mereka diintimidasi, disiksa, dan diperlakukan dengan kejam. Barbie sendiri diketahui meremehkan bahkan tindakan kemanusiaan dasar terhadap para korban, mengabaikan tangisan dan rintihan mereka. Setelah ditangkap, para anak dan pengasuhnya diangkut dalam truk menuju stasiun kereta api dan selanjutnya dikirim ke kamp konsentrasi Auschwitz di Polandia. Di sana, mereka dihadapkan pada kondisi yang mengerikan, kelaparan, penyiksaan, dan kematian. Banyak dari mereka tidak pernah melihat keluarga mereka lagi dan menghadapi akhir yang tragis di kamp kematian. Penggerebekan di desa Izieu menjadi simbol kekejaman Nazi dan kebiadaban manusia. Kehancuran keluarga-keluarga dan harapan-harapan para anak-anak yang hilang dalam insiden ini menciptakan luka yang dalam dan tak terobati dalam sejarah. Cerita mereka menjadi pengingat tentang betapa buruknya dampak ideologi rasial dan intoleransi. Barbie bertanggung jawab atas penindasan dan penganiayaan anggota perlawanan Prancis yang melawan pendudukan Jerman. Ia menggunakan metode penyiksaan fisik dan psikologis untuk mendapatkan informasi tentang kelompok perlawanan dan anggotanya. Salah satu kejahatan paling mengerikan yang terkait dengan Barbie adalah peranannya dalam deportasi orang Yahudi. Ia membantu mengidentifikasi, menangkap, dan mengirim ribuan orang Yahudi ke kamp-kamp kematian, terutama Auschwitz. Orang-orang ini kemudian menghadapi kondisi mengerikan dan sebagian besar di antaranya dibunuh. Barbie dikenal karena menggunakan taktik penyiksaan yang kejam terhadap tahanan untuk mendapatkan informasi. Ia juga terlibat dalam eksekusi tahanan yang dicurigai terlibat dalam aktivitas perlawanan atau memiliki hubungan dengan musuh Jerman. Barbie juga berperan dalam menumpas perlawanan umum yang terjadi di Prancis.
Ia terlibat dalam penangkapan dan penganiayaan kelompok-kelompok oposisi politik dan sosial yang menentang rezim Nazi. Selama masa pemerintahan Nazi, Barbie juga terlibat dalam penganiayaan dan diskriminasi rasial terhadap kelompok-kelompok minoritas, termasuk orang Romani. Klaus Barbie adalah seorang perwira SS Jerman yang diangkat sebagai kepala Gestapo di Lyon, Prancis, selama Perang Dunia II. Perannya sebagai kepala Gestapo di kota tersebut membawanya terlibat dalam berbagai tindakan penindasan, penganiayaan, dan pembunuhan terhadap perlawanan Prancis serta orang-orang Yahudi. Sebagai kepala Gestapo di Lyon, Barbie memainkan peran kunci dalam menumpas perlawanan Prancis. Ia memimpin serangkaian operasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menangkap, dan menghancurkan kelompok-kelompok perlawanan yang aktif melawan pendudukan Jerman. Barbie menggunakan taktik penyiksaan dan interogasi yang kejam untuk mendapatkan informasi tentang anggota perlawanan dan aktivitas mereka. Salah satu operasi terkenal yang dipimpin oleh Barbie adalah Operasi Raffles pada Januari 1943. Operasi ini bertujuan untuk menangkap para anggota perlawanan dan orang Yahudi di Lyon. Lebih dari 100 orang ditangkap dalam operasi ini, dan banyak dari mereka dibawa ke kamp-kamp konsentrasi atau dieksekusi. Peran Barbie dalam penganiayaan terhadap orang Yahudi di Lyon sangat berdampak dan mengerikan. Ia secara aktif terlibat dalam mengejar orang Yahudi dan membantu mendeportasi mereka ke kamp kematian. Barbie menggunakan informan dan jaringan intelijen untuk mengidentifikasi orang Yahudi yang bersembunyi dan mengorganisir operasi penangkapan. Semua kejahatan ini mencerminkan tingkat kekejaman dan ketidakberpihakan manusia yang luar biasa. Barbie adalah simbol dari banyak aspek gelap dari periode sejarah ini dan bagaimana individu bisa terlibat dalam tindakan-tindakan yang merusak dan tidak bermoral. Pada akhirnya, tindakannya itu memunculkan pentingnya keadilan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. Setelah Perang Dunia II berakhir, Barbie melarikan diri dari pengejaran sekutu dan bersembunyi di berbagai negara. Ia bekerja untuk layanan intelijen Amerika Serikat, bahkan membantu dalam rekrutmen anggota Nazi untuk digunakan dalam operasi anti-komunis. Barbie mampu menghindari penangkapan selama beberapa tahun, berpindah-pindah tempat tinggal, dan menggunakan berbagai identitas palsu. Baru pada tahun 1983, setelah berbagai upaya oleh berbagai kelompok dan individu, Klaus Barbie berhasil ditangkap di Bolivia, di mana ia telah tinggal dengan nama samaran. Ia diekstradisi ke Prancis untuk diadili atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang ia lakukan selama Perang Dunia II. Pada tahun 1987, Barbie diadili di Prancis dalam sebuah pengadilan yang sangat menggemparkan. Bukti-bukti tentang kekejaman dan penyiksaan yang ia lakukan di Lyon dipersembahkan di hadapan pengadilan. Barbie dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Klaus Barbie menjalani sisa hidupnya di penjara sampai ia meninggal pada 23 September 1991 akibat penyakit kanker. Meskipun kematian Barbie mengakhiri hidupnya yang kontroversial, warisannya tetap hidup dalam sejarah. Barbie menjadi simbol kekejaman dan ketidakmanusiaan rezim Nazi, serta pengingat akan betapa pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan perlawanan terhadap tirani. Klaus Barbie adalah sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah, dikenal karena kekejamannya selama Perang Dunia II dan peranannya dalam penyiksaan dan penindasan di Lyon. Pengadilan dan hukuman seumur hidupnya mengirimkan pesan penting tentang pentingnya pertanggungjawaban atas kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Barbie tetap menjadi contoh yang mengerikan tentang potensi manusia untuk kejahatan dan kengerian pada saat-saat paling gelap dalam sejarah. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Wassalam.